Selamat datang di SMA Negeri 1 Ciranjang dalam rangka refleksi dan evaluasi pengimbasan program Sekolah Penggerak Angkatan 1. Berikut sepak terjang SMA Negeri 1 Ciranjang sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif atau literasi dan numerasi serta non-kognitif atau karakter yang diawali dengan SDM yang unggul yaitu kepala sekolah dan guru. Sekolah penggerak menerapkan suatu kurikulum yang meliputi berbagai aspek esensial dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Setiap aspek tersebut berhubungan dengan kemampuan serta kepribadian para siswa-siswi. Sedangkan kurikulum sekolah biasa tidak mengacu hal-hal di atas. SMA Negeri 1 Ciranjang telah menerapkan program sekolah penggerak sejak pertama kali diberlakukan. Adapun kegiatannya diantaranya adalah 1. Pembiasaan, 2. Komunitas belajar, 3. Kolaborasi, 4. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Pembiasaan di sekolah adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang bersifat otomatis dan menetap melalui pembelajaran yang berulang-ulang. Pembiasaan dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam maupun di luar kelas. Pembiasaan yang dilakukan SMA Negeri 1 Ciranjang diantaranya adalah 1. Sholat duha bersama. Ia kita selalu sangat sombong. Temannya hanya 2, yaitu suku. Wa in kana haram. Wa in kana fil ardi fa'idan faqaribu. Bihaqi duha. To those who pray, those who are here to their prayer, who are contention, and are listen to provide assistance. Setiap kita tulisan itu kita maka sarede yang video kita masuk tradisi kita lagi ada dan sekarang dengan biru sinar kasih sedang lagi karena ini dunia buat cerita kedua ia galau dikasih nama SMA. 2. Break motivasi. Olahraga bersama. 4. Literasi terbimbing dan mandiri. Lima, sarapan bersama. 5.
belajar dalam sekolah penggerak adalah wadah kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Komunitas ini dapat membantu guru mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas, berbagi praktik baik, dan bertukar inspirasi. Komunitas belajar ini tak hanya dalam pelaksanaan in-house training atau workshop saja, melainkan diaplikasikan dalam kegiatan MJMP antar guru mapel, baik secara resmi atau obrolan keseharian. Komunitas pembelajaran adalah wadah untuk mempertemukan agen perubahan lintas sektor, disiplin ilmu, dan geografi untuk saling terhubung, berbagi ide dan hasil, serta belajar dari satu sama lain. Komunitas pembelajaran dapat bekerja sama secara langsung dan virtual. Komunitas pembelajaran ini menetapkan tujuan dan mengukur kemajuan kolektif. Salah satu manfaat yang dihasilkan dari komunitas pembelajaran SMA Negeri 1 Ciranjang yaitu adanya komunitas yang bergerak di PMM, sehingga kita bisa lebih membuka komunikasi dengan pihak luar. Kolaborasi merupakan salah satu nilai penting dalam program Sekolah Penggerak (PSP). Kolaborasi dalam PSP dilakukan antara berbagai pihak, seperti guru, siswa, orang tua, komite sekolah, organisasi pendidikan, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi juga terjadi antara guru sesama mapel yang berbeda pelajaran, namun memiliki kaitan yang sama dan dapat saling menunjang. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila (PMIMA) adalah kegiatan pembelajaran kokurikuler yang bertujuan untuk memperkuat karakter dan kompetensi peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan PMIMA yang merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka ini selalu dilakukan secara bertahap, berkaitan, dan berkelanjutan. Adapun kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (PMIMA) yang telah dilakukan dan dilalui oleh lulusan angkatan 2024 yang berkelanjutan dari tiap fase E, fase F, dan F lanjutan diantaranya. 1. Gaya hidup berkelanjutan. 2. Kewirausahaan. 3. Rekayasa teknologi. Anda masih bersama kami di Sampurasun. Kita akan kembali berdiskusi. Kali ini temanya ini sangat menarik dan siapa tahu bisa menjadi motivasi atau inspirasi begitu untuk para pemirsa di rumah. Karena kita akan mengangkat terkait pengolahan jahe yang ternyata diubah menjadi produk wirausaha. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah terhubung di line Zoom Sampurasun siang hari ini. Sudah ada Pak Jakarya, SPD, MPD sebagai Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Ciranjang, Cianjur. Assalamualaikum, selamat siang Sampurasun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sampurasun. Ya rampes. Apa kabar Pak Jakarya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Pak Jakarya, ini pengolahan jahe menjadi produk wirausaha. Apakah ini adalah program khusus begitu yang diadakan di SMA Negeri 1 Ciranjang Cianjur? Karena mengingat kalau sekolah-sekolah sekarang kan kurikulum Merdeka yang terbaru begitu ya. Jadi cara belajar mereka juga bisa lebih berbeda, lebih aktif dari zaman-zaman kita terdahulu begitu Pak. Bagaimana? Ya. Terima kasih. Mungkin SMA Negeri 1 Ciranjang ya perlu diketahui bahwa sudah tahun kedua ini menjadi sekolah penggerak, dan salah satu programnya itu harus mengadakan proyek. Dan kenapa kami memilih proyek kaitannya dengan pengolahan jahe? Karena di SMA Negeri 1 Ciranjang ini di kelas E, di awal-awal itu anak sudah dilatihkan, diajarkan bagaimana cara menanam jahe. Itu waktu di kelas 10 atau di fase E. Dan sekarang mereka sudah naik ke kelas 11, maka apa yang mereka tanam itu mereka sekarang mengolahnya gitu ya, di kelas 11 di fase itu mengolahnya.
mengolahnya dengan berbagai macam hasil olahan jahe. Dan nanti diharapkan di kelas 12 itu nanti mereka memasarkan lewat Metaverse. Begitu. Pak Jakaria, saya pengen bertanya, ini kenapa jahe yang harus dipilih begitu ya? Bagaimana Pak Jakaria? Ya, karena mungkin kita berawal dari bahwa Cianjur ini adalah ciri khas itu dari tatanen, dan salah satu program produk unggulan itu diantaranya jahe. Kenapa jahe diambil? Karena jahe ini sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi itu ini yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu diantaranya mengenai apa manfaat dari jahe ya, mereka menikmati jahe sebagai minuman sekaligus mereka juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan untuk di Cianjur sendiri ini tumbuh subur gitu penanam jahe, dan itu relatif mudah untuk menanamnya dan manfaatnya luar biasa. Pak Jakaria, saya ingin bertanya, kalau misalnya pengolahan jahe menjadi produk wirausaha ini kepada siswa-siswanya, apakah masuk dalam pendidikan lingkungan hidupnya ataukah ekstrakurikuler? Apakah ada mata pelajaran terkhusus begitu, Pak? Ya, seperti saya tadi sampaikan bahwa SMA Ciranjang ini ada sekolah penggerak, dan itu sudah masuk salah satu proyek di kurikulum terbaru ini, yaitu di implementasi kurikulum Merdeka itu ada proyek yang salah satunya kaitan dengan kewirausahaan. Jadi ini merupakan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan berdasarkan pengamatan kami juga di lapangan, kenapa ini kita mengambil salah satu kewirausahaan ini dan kita serius, karena setelah mulai pengamatan itu rata-rata mereka yang melanjutkan SMA itu melanjutkan ke perguruan tinggi rata-rata sekitar maksimal itu 25%, dan yang diserap sebagai tenaga kerja baik itu di pabrik-pabrik perusahaan atau di Alfamart, Indomart dan sebagainya mungkin kurang lebih sekitar 25% juga. Ada 50% ini yang tidak tersentuh dan tidak terjawab. Inilah menjadi tugas kami, bagaimana mempersiapkan mereka supaya mereka hidup mandiri. Jadi dibekali dari awal dulu ini. Dibekali kemampuan kewirausahaannya supaya mereka bisa hidup mandiri apabila mereka nanti sudah terjun ke masyarakat. Karena dia punya pengalaman dulu kaitannya dari mulai menanam, mengolah, sampai memasarkan jahe. Itu Pak. Oke. Selain dari 4 proyek lainnya yang mereka jalani, ketiga proyek di atas bisa memberikan dampak atau contoh kehidupan real, dari mulai menanam, membuat, dan memasarkan melalui proyek 5